warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para pengurus Masjid Baitul Amal, betul ya? Yang mohon maaf tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau, khususnya Ketua Umum Masjid, nama siapa? Sigit Sanyoto. Bapak Sigit Sanyoto, Komandan, Masya Allah, Angkatan Laut. Dan juga para asatidzah, para orang tua, para sesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupa kita pun yang hadir pada siang hari ini di rumah Allah ini pun mudah-mudahan menjadikan satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan kita atau pulangkan kita dari acara ini, semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semua urusan kita, baik urusan dunia kita dan akhirat kita, barakah dan keberkahan maulid yang kita hadiri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita husnul khatimah. Semuanya biar semangat. Salatullah salam semuanya Rasulillah. Semuanya salatullah. Pada kesempatan siang hari yang mulia yang sangat hebat ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling nikmat, tempat yang paling agung, tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan rahmat dan kasih sayangnya adalah di rumahnya yang mulia, tempat kita duduk pada saat yang agung yang mulia ini. Pun bertepatan kita mengagungkan
memuliakan, mengingat seseorang yang sangat mulia, kelahirannya yang ditunggu dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi. Kalau kita katakan kita sayang sama Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad, sehingga setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan orang-orang hadir atau mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sayangnya Nabi lebih banyak ketimbang sayangnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tes suara dulu di masjid ini, Bu. Ini bapak-bapak masih hidup nggak nih? Hah? Pak? Yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok. Diceritakan di dalam kitab Syaraful Anam. Kitab ini kitab maulid yang cukup tua dan tertua, kitab Syaraful Anam. Kan ini judulnya apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan memang mencintai Allah dan Rasul ini hukumnya wajib. Kalau di dalam kitab Syaraful Anam, keberkahan, kenikmatan orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya, keberkahan dan kenikmatan orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya, di antara riwayat keberkahan dan kenikmatan tersebut dituliskan ini cerita di kitab Maulid Syaraful Anam. Apa ceritanya? Ada satu keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini masjidnya yang besar atau orangnya yang dikit? Nah, atau yang hadir nggak kelihatan malaikat? Teruskan. Ada satu keluarga. Keluarga ini cinta Allah, cinta Nabi. Karena memang cinta Allah sama cinta Nabi hukumnya ini satu keluarga membuktikan rasa cintanya kepada Allah dan kepada Rasul. Maka beliau ini setiap hari bersyukur atas kelahiran Nabi. Tapi setiap bulan Maulid, untuk mengungkapkan rasa syukur, seperti orang kampung apa nih? Marselia. Ya. Marselia itu bukan yang suka direndam ke teh itu apa? Yang warna merah. Oh iya, beda ya. Kalau urusan dunia cepat nyambungnya. Maka satu keluarga ini untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah dan kepada Rasul, setiap tahun lazim memang, sama seperti kampung Tosalia ini, apa? Marselia, ya.
Setiap tahunlah insyaallah di masjid ini selalu atau setiap minggu atau setiap bulan, khususnya di bulan Maulid, insyaallah selalu mengadakan ungkapan rasa tasyakur kepada Allah untuk selalu mengadakan, memeriahkan, mengembirakan, mengagungkan kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nah, keluarga ini sama dalam kitab tersebut. Setiap tahun selalu mengadakan Maulid Nabi. Setiap tahun lebih lagi diungkapkan untuk memperbaharui rasa syukurnya kepada Allah atas lahirnya Nabi yang mulia, yang agung. Cuma masalahnya ini dia bikin maulid, tetangganya non-Islam. Dia bikin maulid Nabi, tetangganya belum masuk Islam, belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasul, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi orang non-Islam tetangganya. Dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, aku heran." Ini di dalam kitab maulid. Aku heran kenapa sih tetangga kita ini selalu dia kalau bulan maulid nabinya, bulan kelahiran rasulnya, setiap tahun mereka adakan pujian-pujian, mereka adakan solawatan-solawatan, mereka bagikan makanan, mereka sedekah. Ada apa dengan nabinya orang Islam? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Maka suaminya pun bingung untuk menjawab karena tidak punya ilmu dalam hal tersebut. Maka tetangganya bikin maulid, tetangganya sedekah, sama panggil guru-guru agama untuk menyampaikan nasihat-nasihat ajaran agama tentang iman kepada Allah, tentang cinta kepada Allah, tentang rindu kepada Allah, tentang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Dan orang yang cinta kepada Allah dapat barakah, orang yang cinta sama Nabi dapat barakah. Sebelum kita teruskan ceritanya, ada 3 mahabbah, ada 3 kategori cinta yang kalau cinta ini memang betul-betul kan judulnya Masya Allah, cinta kepada Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Ada 3 yang membuktikan orang tersebut dikategorikan cinta. Yang pertama, apabila mencintai seseorang, an yakhtara kalama habibihi ala kalama ghairi. Bukti cinta orang bukan hanya lisan. Oh, kalau ditanyakan kamu cinta sama Allah, cinta. Saya tanya sama yang hadir, cinta sama Allah? Assalamualaikum. Makannya sudah? Saya belum. Tapi alhamdulillah sih, tapi nyoba juga 2 kotak. Cinta kepada Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Kita lihat. An yakhtara kalama habibihi ala kalama ghairi. Di antara bukti orang yang cinta sama orang yang dicintai, dia lebih memilih perkataan orang yang dia cintai dari perkataan orang yang dia tidak cintai. Contoh, kita cinta kepada Allah, misalnya di dalam perkataan Allah hukum jilbab, di dalam Al-Quran hukumnya Kalau dikatakan kita cinta Allah, an yakhtara kalama habibihi,
berarti dia memilih perkataan yang ia cintai. Oh, Allah bilang di dalam Al-Quran, memakai jilbab hukumnya wajib. Kira-kira kita turutin atau tidak? Turutin atau tidak? Ini masih hidup gak sih? Turutin atau tidak? Turutin Al-Quran. Kenapa? Memang modal cinta kita kepada Allah, Allah berikan perkataan melalui Misal contoh, Allah katakan tidak boleh zina, tidak boleh minum minuman keras, wajib sholat. Ini perkataan yang wajib kita cintai. Dan apabila kata Nabi Muhammad, syarat orang yang bagus cintanya mengikuti perkataan orang yang dia cintai. Makanya kalimatnya mengatakan an yakhtara kalama habibihi ala kalama ghairi, lebih memilih perkataan orang yang ia cintai daripada perkataan yang lain. Ibu kenal Rabi'ah Al-Adawiyah? Enggak. Kenal artis yang baru mati kemarin? Kenal. Rabi'ah ini waliyah. Dia kalau sholat, ibu, karena cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Kalau kita kan sholat di batu biasa. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah kalau mau sholat ke laut dulu, dia bentang sejadahnya di laut. Cobain, bu, ya, dekat laut sini, dekat laut, ibu-ibu cobain bentang sejadah di air. Tenggelam nggak? Ini dia tidak tenggelam. Kenapa? Rabi'ah cinta kepada Allah. Sampai Rabi'ah mengatakan, habibun la ya'diluhu habibu wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, habibun la ya'diluhu habibu, aku punya kekasih yang aku cintai, tidak ada kekasih yang bisa menyamai kekasihku. Habibun la ya'diluhu habibu, aku punya kekasih, tidak ada yang bisa menyamai kekasihku. Wa mali siwahu fi qalbi nasibu, enggak ada tempat buat yang lain di hatiku, enggak ada tempat. Cintanya sama siapa? Cintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama dikatakan an yakhtara kalama habibihi ala kalama ghairi, lebih memilih perkataan yang orang dia cintai daripada orang yang dia tidak cintai. Kedua, an yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi, lebih memilih ridha orang yang dia kasihi daripada ridha orang lain. Kita akan baca, semuanya kita baca. Radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyan. Kan hafal, subhanallah. Radina billahi rabba, kami ridha kepada Allah sebagai Tuhan kami. Radina billahi rabba wa bil islami, Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kami. Berarti bagaimana? Oh, tanda-tanda orang yang cinta, an yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi, berarti dia lebih memilih ridhonya kekasihnya daripada ridhonya yang lain. Allah ridha kalau kita iman dan ibadah, Nabi Muhammad ridha kalau kita iman dan ibadah, Islam kita bermanfaat kalau kita iman dan ibadah. Spekernya baterainya habis. Ya. Ada aja iklan.
Jadi an yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Yang kedua, tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu lebih memilih ridha yang dikasihi daripada ridha yang lain. Dan yang terakhir, alamat cinta an yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasata ghairi. Lebih memilih duduk sama orang-orang yang dicintai sama Allah daripada duduk sama orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 alamat. Nah, ketika kita mengutarakan cinta ini, cinta ini, cinta ini, berkahnya bukan hanya buat kita, berkahnya buat keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan berkat tetangga kita walaupun non-Islam dapat berkah dan taufik hidayah. Contohnya tadi, satu keluarga yang tiap hari, atau suatu keluarga yang kita sambungkan, yang setiap tahun bikin maulidnya baginda Nabi besar Muhammad, bikin maulidnya Nabi, tetangganya non-Islam. Yang tadi istrinya tanya, ada apa tuh orang Islam setiap tahun muji-muji nabinya? Suaminya juga bingung, ada apa orang Islam setiap tahun muji-mujinya? Sampai ketika salawat berdiri bacanya apa? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, semuanya. Ya Habib, sekali lagi semuanya. Allah ya Nabi salam, ya Habib, salawat. Terdengar di telinga tetangga, terdengar di kuping-kupingnya tetangganya yang non-Islam ketika orang Islam tersebut bikin maulid Nabi dan salawat. Hingga dipikirkan oleh tetangga ini di dalam kitab Syaraful Anam. Maka ketika malam hari tidur, 2 orang suami istri yang non-Islam ini tidur. Tidak lama dia tidur, maka si istri Allah berikan ilham bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi ada di dalam seperti kemah. Dia tanya sahabat Nabi, wahai kalian sahabat Nabinya orang Islam, aku belum beriman kepada Allah, aku belum masuk Islam. Apakah diriku boleh bertemu kau punya Nabi? Lihat, apakah diriku boleh bertemu muka, bertatap muka dengan kalian punya Nabi? Maka sahabat mengatakan, tentu boleh, karena Nabi kami rahmatan, karena Nabi kami rahmatan, karena Nabi kami ini sebagai rahmat, sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat, kita ni umat Nabi harus bangga kepada Allah, bangga kepada Nabi, terima kasih kepada Allah. Karena kalau buat dihitung, belum tentu kita masuk syurga dengan amal perbuatan kita. Dari mana dalilnya?
Orang bilang kalau sama Nabi nggak ada barokahnya. Manusia sekarang banyak yang kurang ilmunya, mengatakan Nabi, kalau dekat Nabi tidak bermanfaat, solawat bersama untuk Nabi tidak bermanfaat. Mana dalilnya? Sangat ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah nganggap enteng kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini ayat, dengarkan dengan telinga kita. Ini ayat, dengarkan dengan hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan semua itu akan terjadi semuanya dengan kita di akhirat ini. Apa kata Allah? Walau annahum idzalamu anfusahum. Nanti manusia berbondong-bondong di akhirat. Bawa apa? Kalau kita sombong misalnya, kalau majelis-majelis nggak demen, masuk masjid nggak demen, sama dunia cinta, sama dunia demen, nganggap orang enteng misalnya. Ada ayatnya. Allah katakan walau annahum idzalamu anfusahum, yang anggap enteng majelis maulid, yang anggap enteng majelis ilmu, yang anggap enteng orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, hei kalian manusia yang nanti berbondong-bondong bawa dosa. Kita di akhirat nanti bondong-bondong bukan bawa pahala. Jadi jangan nganggap pahala kita ini besar, ya. Apa kata Allah? Nanti kita berbondong-bondong ke akhirat bawa kita banyak dosa atau banyak pahala? Assalamualaikum. Banyak dosa atau banyak pahala? Berarti kan matinya bawa dosa. Matinya bawa. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ketika manusia nanti berbondong-bondong bawa dosa, di akhirat cari siapa kita? Ini masih sadar gak nih? Kita di akhirat berbondong-bondong bawa dosa. Cari siapa? Cari siapa? Cari Allah atau cari Nabi? Cari Allah atau cari Nabi? Ayatnya jelas. Ja'uka, kata Allah. Manusia berbondong-bondong, nanti kita meninggal dunia bawa dosa, bukan cari Allah langsung. Cari siapa? Dikatakan oleh Allah, ja'uka, kalian manusia akan cari engkau, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad. Jadi kita cari Nabi Muhammad. Untuk apa kita cari Nabi? Berbondong-bondong kita bawa dosa. Cari Nabi Muhammad untuk apa? Maka dikatakan oleh Allah, fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Maka manusia berbondong-bondong cari Nabi. Untuk apa wahai Nabi? Ini Allah yang ceritakan dalam Al-Quran. Wahai Rasul, kami umatmu datang bawa dosa, kami umatmu datang kurang ibadah, kami umatmu datang kurang amal, kami umatmu datang kurang cinta, di dunia lalai, di dunia kurang ibadah, di dunia melakukan maksiat. Kami datang kepadamu wahai Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Doakan kami semua umatmu agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat. Ini ayat. Wastaghfara lahumur rasul. Nabi angkat tangan, Nabi enggak pelit.
Ketika umat manusia berbondong-bondong datang bawa dosa, minta kepada Nabi agar Allah doakan kami kepada Allah agar kami dapat ampunan. Kemudian fastaghfara lahumur rasul, Nabi angkat tangan. Nabi enggak pilih-pilih mana orang Arab, mana orang Barat, mana orang Batam. Ya. Nabi enggak pilih-pilih. Semuanya diangkat tangan oleh Nabi. Nabi katakan, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Fastaghfara lahumur rasul, ya Allah. Nabi angkat tangannya yang mulia. Nabi duduk, Nabi sujud di hadapan Allah, berdoa, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Apa kata Allah? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Setelah Nabi berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la wajadullaha tawwabar rahimah. Maka setelah Nabi berdoa, ya Allah ampunkan aku punya umat, detik itu juga semua umat Nabi Muhammad diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanyakan, kira-kira nih kita punya Nabi Muhammad beruntung atau tidak? Kita punya Nabi Muhammad beruntung atau tidak? Jadi baru cuma bikin maulid saja belum mengutarakan cinta kita sama Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi lebih besar daripada yang kita utarakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah siang, belum makan, mau hujan. Masih kuat? Masih kuat? Saya udah setengah kuat. Nah ini kemuliaan. Kalau kita cuman bikin maulid, lagi bikin maulid di masa lain juga. Pengutaraan kita cinta sama Nabi, sedekah, ngaji orang, maulid, masih di masa lain ada yang bilang bid'ah atau tidak bilang bid'ah. Di sini ada yang begitu, Pak Ketua? Ada juga. Komplit emang Batam. Ya. Kita jasanya Nabi tidak bisa kita balas. Orang nggak bikin maulid satu dunia, nggak mau salawat sama Nabi satu dunia, Nabi tetap agung dan mulia. Jadi gunanya kita salawat ini kegunaannya buat kita, bukan buat Nabi Muhammad. Ini pengungkapan rasa tasyakur. Allah berikan kita nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nah ini terjadi sama non-Islam tadi. Ketika dia tanya sama sahabat Nabi, apakah kami boleh ketemu Nabi kalian rahmatan lil alamin tersebut? Maka sahabat kami datang kepada Nabi, izin. Maka dipersilakan oleh Rasul, Ibu, Bu, ini ibu, dia mandang wajah Nabi. Saya pikir di masjid nggak ada lampunya, ada juga akhirnya. Ya. Tadi mau minta terangin gak enak, takut tagihan listriknya ke saya. Ya. Apa tadi? Listrik, ya listrik. Oh, perempuan tadi, maka seorang ibu tadi, belum Nabi ngomong, dia sudah mandang wajah yang penuh dengan keridhaan dari Allah. Si ibu yang non-Islam pengen ketemu nabinya orang Islam walaupun dalam mimpi. Orang yang mimpi Nabi Muhammad, jin tidak bisa menyerupai, hadis sahih. Jin akan hancur, setan akan hancur, tidak bisa menyerupai wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Semua akan hancur. Ya. Ini ibu, dia diizinkan oleh Allah, Masya Allah, ini namanya hidayah taufik.
Hidayah taufik tidak bisa dibeli. Hidayah taufik nikmat dari Allah. Berapapun harganya nggak bisa orang beli hidayah taufik. Kita mau menyadarkan anak kita, bagaimanapun uang yang kita keluarkan nggak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Bahkan Allah katakan sama Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Rasul, kau pun tidak bisa memberikan petunjuk. Artinya taufik hidayat. Taufik hidayat ini adalah hak milik Allah Subhanahu. Tapi ini ibu subhanallah, karena rumahnya berdampingan sama orang yang sering baca maulid, dapat tuh kecipratan taufik hidayah. Maka si ibu ini ketemu Nabi. Ketika dia ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mulai ceramah jam berapa tadi? Saya lupa nih. Hah? Satu lewat dikit. Oke. Ini kok jam sini yang cepat. Ayo, tutup jam berapa nih, Ustaz? Masya Allah, jam 3. Ini ngundang atau ngontrak kan ya? Maka si ibu waktu ketemu Nabi, Nabi tanya, bagaimana wahai ibu kabarmu dengan senyumnya Nabi, dengan akhlak yang menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Si ibu nangis lihat senyuman dari Nabi. Orang kalau beriman kepada Allah, lihat senyumannya saja insya Allah dapat hidayah taufik. Coba ibu lihat senyuman suami ibu di rumah, enak atau enak? Maka dia lihat wajah Nabi, senyuman Nabi. Si ibu mengatakan, wahai kau, dia belum panggil Nabi Muhammad, belum. Dia katakan, wahai kau nabinya orang Islam, kenapa mau bertemu kepada aku? Aku kan belum beriman, aku belum masuk Islam, aku belum percaya kepadamu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, innaka gad hadaki, aku bertemu kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan memberikan taufik hidayah kepadamu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Maka fantabahat minan naum, sebelum dia bangun tidur langsung apa? Karena Allah telah memberikan taufik hidayat kepadamu, langsung dia baca syahadat depan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini ibu langsung masuk Islam, langsung kemuliaan di tangan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya salatullah salam ala Taha. Semuanya salatullah Setelah dia mengucapkan syahadat, di depan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam fantabahat minan naum. Dalam kitab tersebut disebutkan dia terbangun dari tidur. Waktu bangun dari tidur, ibu, Pak, sudah ngopi? Pak, sudah ngopi? Pakai gula? Awas, kencing manis sudah aki-aki. Perempuan ini ibu bangun dari tidur. Bangun dia senang langsung apa? Orang bilang sumringan apa sih?
sembarangan apa? Senanglah, senang, dia senyum. Kenapa? Subhanallah, Allah berikan taufik hidayah yang sangat mahal. Bukan saja masuk Islamnya sangat luar biasa. Langsung di tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, dia bergegas bangun. Pokoknya hari ini saya harus belanja yang banyak. Kata ini yang baru masuk Islam. Belanja yang banyak untuk apa? Pokoknya saya mau belanja yang banyak, mengungkapkan rasa syukur. Saya sudah masuk Islam. Saya pun ingin sama seperti tetangga saya yang mau merayakan bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Mau pergi dia mandi yang bersih, yang rapi, yang wangi, mau ke pasar belanja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduknya udah mulai miring-miring nih. Lanjut. Lanjut. Maka dia mau berangkat ke pasar, mau belanja yang banyak, makanan yang banyak, mau masak, juga mau bikin perayaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cerita yang sahihah di dalam kitab Syaraful Anam. Cuma dia bingung, ibu dia kaget. Sudah mandi yang bersih, sudah rapi mandinya, keluar kamar, mau belanja, niat ke pasar mau belanja, tiba-tiba kok diam nunggu? Hah? Kok diem? Oh nunggu. Udah, kalau nunggu tahun depan kalau perayaan Maulid lagi, itu pun kalau saya diundang lagi. Ya. Tiba-tiba dia mau keluar kamar, tiba-tiba bingungkan niatnya mau belanja. Ternyata rumahnya sudah penuh dengan belanjaan dan makanan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dia bingung, mau keluar rumah niatnya mau belanja, itu rumahnya sudah penuh dengan belanjaan. Dia lihat suaminya lagi duduk, suaminya senyum. Dia tanya sama suaminya, wahai suamiku, ini belanjaan apa? Ini makanan buat apa? Nih ibu, nih istri tanya sama suaminya, ini belanjaan yang begitu banyak buat apa? Maka kata suaminya, dia berkata, wahai istriku, aku pun sama kepada engkau, aku pun sama seperti engkau. Makanan ini aku pun ingin memeriahkan, bersyukur, ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad yang kau semalam masuk Islam langsung di tangannya. Suaminya juga tahu ini kekuasaan Allah. Suaminya pun dapat kabar dan dapat mimpi dengan beda jam oleh istri dan suaminya. Jadi suaminya pun sudah lebih dahulu masuk Islam, istrinya lagi tidur, dia belanja, dapat kabar istrinya sudah masuk Islam. Kata suaminya, aku pun pengen membikin Maulid Nabi yang kau masuk Islam semalam di tangannya. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Semuanya salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Nah, inilah kehebatan orang yang sholawat, kumpul, membacakan sejarah Nabi.
rumah tangga kita. Kalau kita bacakan sejarah Nabi, insya Allah suami kita, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita, Allah turunkan hidayah taufik. Dengan keberkahan apa? Sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dengan keberkahan junjungan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Terakhir ingin menyampaikan perkataan daripada Sayyidina Imam Ghazali. Orang yang cinta Allah, cinta Nabi, itu adalah ta'atuhuma. Intisari orang yang bikin maulid pulang tambah rajin sholatnya. Orang yang bikin maulid Nabi pulang tambah rajin sedekahnya. Orang yang maulid Nabi pulang makin baik akhlaknya, makin adab. Ini contoh orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka Imam Ghazali bilang, beliau katakan, manidda'a hubbal jannah walam ya'mali ta'ah fahuwa kadzab. Kata Imam Ghazali mengatakan, orang, saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau meninggal mau masuk surga atau neraka? Bu, surga atau neraka? Kayaknya kalau bapak-bapak lain pilihannya. Pak, surga atau neraka? Oh, sama ternyata. Kirain beda. Imam Ghazali bilang, manidda'a hubbal jannah. Siapa orang yang ngaku-ngaku matinya pengen masuk surga. Dan semua orang kalau ditanya, saya kalau meninggal dunia pengen masuk surga, mati pengen masuk surga, dicabut nyawa kita pengen masuk. Cuman satu masalahnya, pengen doang. Betul? Betul nggak? Makanya Imam Ghazali bilang, manidda'a hubbal jannah. Oh, kalau pengen milih surga paling depan dia. Sholat. Kalau mati pengen masuk surga, ngomongnya paling depan, mati surga. Sholatnya paling belakang. Itu pun kalau ingat, ada orang ibu yang sholat itu seumur hidup sekali. Kan kalau orang kan sholat biasanya palinglah minimal itu kadang-kadang setahun 2 kali masuk masjid. Idul Fitri sama Idul. Ada yang seminggu sekali. Hari. Ada yang sudah seumur hidup sekali. Itu pun udah disolatin. Mati dia baru masuk masjid. Sebelum mati gak pernah masuk masjid. Nah, ini yang dikatakan Imam Ghazali, manidda'a hubbal jannah. Orang yang ngaku-ngakunya mati pengen masuk surga, walam ya'mali ta'ah, masalahnya cuman pengen, taatnya tidak. Tidak mengamalkan ketaatan, tidak sholat, tidak ibadah, tidak beramal soleh, berakhlak buruk, sama tetangga musuhan. Ada orang sini yang begitu? Sama tetangga musuhan ada orang sini yang begitu? Mana orangnya? Ama tetangga nggak ada akur-akurnya. Tetangga beli kulkas, dia yang panas. Tetangga beli TV, dia yang mulutnya pakai volume. Ini nggak bagus sifat iri dengki seperti ini. Maka walam ya'mali ta'ah, ketika orang ngaku-ngaku pengen masuk surga tapi tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah, kata Imam Ghazali, fahuwa kadzab, dia termasuk pendusta agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang terakhir kata Imam Ghazali, manidda'a hubban nabi. Nih, tadi manidda'a hubbal jannah, arti cinta kepada Allah.
Yang terakhir kata Imam Ghazali, manidda'a hubban nabi, ngakunya cinta Nabi. Tanya, cinta gak sama Nabi? Cinta. Nabi dihina kemarin paling maju dia. Masya Allah, hebat, bukan gak boleh, boleh saja. Ditanya, sholat gak? Ya, Al-Fatihah aja gak hafal. Nah ini kan salah. Manidda'a hubban nabi, siapa orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi, walam yuhibbal ulama, walam yuhibbal fuqara, walam yuhibba sunnah, fahuwa kadzab. Orang yang ngaku cinta Nabi tapi tidak cinta sama ulama, ulama dikata-katain kalau tidak sejalan sama dia, murtad itu ustad, kafir itu ustad, musyrik itu ustad. Ini orang yang nggak punya ilmu. Maka orang yang ngaku cinta Nabi tidak cinta sama ulama, tidak cinta sama fuqara, tidak cinta sama orang miskin, tidak cinta sama sunnah, maka Nabi katakan fahuwa kadzab, dia termasuk pendusta agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Ya Allah, jadikan kami di rumah Allah ini pada hari yang mulia Maulid Nabi, mudah-mudahan kami dicatatkan orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah, nama-nama kami, keluarga kami mendapatkan taufik hidayah. Ya Allah, berkah Maulid Nabi, berkah Nabi Muhammad, catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Catatkan nama-nama kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sebelum saya tutup dengan Al-Fatihah, sedikit ingin mengumumkan setiap bulan kita hadir di kota Batam ini, insya Allah bulan depan tanggal 12 Desember hari Sabtu jam 8:30 kita kumpul di Masjid Jabal Arafah. Mudah-mudahan kita bahas ilmu fikih tentang sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah. Yang bertanya boleh disilahkan untuk bertanya, laki-laki dan perempuan umum, laki, tua, muda, kursi roda yang masih berjalan boleh kalau kuat semuanya ya, tentang ilmu fikih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.